Sahabatku, dimanapun kalian berada, salam rahayu, sehat, berkelimpahan. You are what you think. Itu kalimat awal saya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itulah sangat sederhana. Saya ambil dari teorinya Sigmund Freud, yakni teori psikoanalisis, psikologi kepribadian. Saya, Gede Arta, NIM 5121007, akan memaparkan kenapa kalimat itu muncul. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang saya idekan, silakan simak pemaparan saya berikut ini. Sigmund Freud adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di era 1900-an. Lahir di Morava, Republik Ceko tahun 1856 dan besar tumbuh berkarir di Austria, meninggal tahun 1936. Sigmund Freud dikenal sebagai bapak aliran psikoanalisis dalam ilmu psikologi. Sampai saat ini, teori psikoanalisis masih tetap dipergunakan dalam ilmu psikologi maupun dalam terapi yang berhubungan dengan psikologi. Dalam teori psikoanalisis, pikiran manusia terdiri dari pikiran sadar dan bawah sadar, seperti fenomena gunung es yang di atas permukaan air itu disebut sadar, conscious mind. Di bawah permukaan air disebut dengan bawah sadar, subconscious mind. Di antara sadar dan bawah sadar ada yang disebut dengan prasadar, pre-conscious mind. Seperti kita lihat di mana pikiran sadar sangat sedikit kalau dibandingkan dengan bawah sadar. Maka dari itu, sering kita tidak menyadari bahwa keseharian kita, perilaku kita lebih besar dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita sendiri, karena dia akan muncul pada saat-saat tertentu di saat kita tidak sadar bahwa itu adalah pengaruh dari alam bawah sadar itu sendiri. Dalam teori psikoanalisis dikenal dengan adanya struktur kepribadian, yakni ada 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah pleasure principle, alam bawah sadar. Artinya adalah nafsu primitif, keinginan-keinginan dasar manusia. Sedangkan superego adalah moralistik dan idealistik principle dalam sebuah kepribadian, atau norma-norma, aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Sedangkan di antara id dan superego ada namanya ego, mewakili reality principle, alam sadar. Ego merupakan penuntun, sang guru, orang tua. Bagaimana mengarahkan id, bagaimana mengarahkan nafsu primitif, keinginan-keinginan dasar itu agar bisa tercapai dan tidak melanggar moral atau idealistik prinsipal dalam sebuah masyarakat. Manusia dalam kesehariannya termotivasi untuk mencari kesenangan dan menurunkan tegangan dan menurunkan kecemasan. Itulah dorongan-dorongan dasar. Dalam teori psikoanalisis, dorongan-dorongan tersebut disebut dengan insting. Insting dikategorikan menjadi 2. 1. Dorongan seks atau eros. 2. Agresi atau distraksi thanatos. Dan juga kecemasan itu dibagi menjadi 3, yakni neurosis, moral, dan realistis. Salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam psikoanalisis dikenal dengan istilah mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri diantaranya adalah
represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. 2. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat sekitar. 3. Proyeksi adalah pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. 4. Displacement adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. 5. Rasionalisasi menunjuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan, dalam hal ini kenyataan yang mengancam ego, melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. 6. Pembentukan reaksi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma, dengan cara berbuat sebaliknya. Berikutnya adalah regresi, adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Baik, saudaraku, setelah kalian menyimak pemaparan saya tadi, jadi Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya mengatakan bahwa alam pikiran kita adalah alam sadar, conscious, pre-conscious, dan bawah sadar, subconscious mind. Jadi alam bawah sadar itu sangat-sangat besar persentasenya dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan secara repeating, terus-menerus kita pikirkan, itu akan menjadi suatu memori dalam alam bawah sadar kita, dan dia akan muncul mempengaruhi kehidupan kita. Artinya, kalau kita berucap sesuatu, misalnya kita berucap, saya takut, terus berulang-ulang rasa takut itu kita ucapkan, dia akan menempel dan menjadi memori, dan saatnya nanti kita akan menjadi benar-benar seorang yang penakut. Maka dari itu, marilah kita berpikir tentang hal-hal yang bersifat baik. Kita lontarkan, kita pikirkan kebaikan-kebaikan dalam pikiran kita. Dan dengan demikian, alam bawah sadar kita akan merespon dan memberikan tempat untuk menjadi memori di mana kebaikan itu akan muncul dalam kehidupan kita. So, dengan demikian kita akan menjadi orang baik. Itulah maknanya you are what you think. Marilah kita berpikir hal-hal yang baik sehingga kita menjadi orang yang baik. Saudaraku, itu pemaparan singkat saya tadi. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah kata, salah kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.